Selamat datang lagi di channel DC Comics ID, video pertama kita di tahun 2021 ini, dan kita punya sesuatu yang sangat spesial buat kalian. Bener banget, hari ini kita bisa kasih review film Zack Snyder's Justice League beberapa hari sebelum filmnya rilis di tanggal 18 Maret nanti. Jadi sebelumnya kita mau berterima kasih dulu buat Warner Media yang udah kasih kita akses lebih awal ke film ini. Di video ini kita bakal bukan nge-review juga sih ya, soalnya kita juga bukan profesional, jadi kita bakal ngobrolin aja dan ngupas sedikit tentang film Zack Snyder's Justice League karena kita janji nggak akan kasih spoiler di sepanjang video ini. Yuk kita ngobrolin film Zack Snyder's Justice League. Semuanya bermula di tanggal 17 November 2017 ketika film Justice League akhirnya tayang di bioskop. Beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun setelahnya diikuti dengan seruan fans untuk ngerilis film Justice League versi Zack Snyder. Kenapa? Karena ini bukan film yang dijanjikan oleh DC dan Warner Bros. Yang katanya masih sejalan dengan versi Zack Snyder. Singkatnya, Zack Snyder harus mundur dari kursi sutradara perihal tragedi yang menimpa keluarganya. Akhirnya, kursi sutradara diisi oleh Joss Whedon yang bukannya melanjutkan apa yang udah dibikin sama Zack Snyder, tapi ngerubah hampir semua isi filmnya. Tanpa membahas detailnya, film Justice League tahun 2017 jadi bulan-bulanan bukan cuma dari kritikus, tapi yang terpenting juga dari para fans. Jadi, obrolan kita kali ini mau kita mulai dari pertanyaan, seberapa beda sih film Snyder Cut sama film Justice League tahun 2017? Jawabannya tergantung dari interpretasi kalian tentang apa yang dimaksud dari film baru. Kalau hanya ngelihat dari garis besar ceritanya, bumi yang diancam bahaya, Batman ngumpulin para hero, lalu bahaya itu dikalahkan, ya ini masih sama. Joss Whedon pun akan sulit mengubah tulang belakang dari cerita ini dengan waktu dan dana yang mereka punya. Tapi, sebuah cerita atau film bukan hanya dilihat dari segi cerita yang bergerak dari poin A ke poin B, tapi juga dilihat dari cara seseorang menyampaikan cerita tersebut. Cerita yang sama akan terlihat jauh berbeda ketika disampaikan dengan cara yang berbeda pula. Satu naskah film bisa menjadi dua film yang sangat berbeda di tangan dua sutradara yang berbeda pula. Dan film Snyder Cut ini sangat berbeda dari film Justice League tahun 2017. Dari penggambaran tokohnya, motivasi tokohnya, sinematografinya, scoring musiknya, adegan actionnya, dan keseluruhan feel yang lebih epic dan emosional dibanding film 2017. Film ini berhasil banget bikin cerita dan adegan-adegan yang epic dan kolosal, tapi juga personal dan emosional kalau kita melihat dari masing-masing tokoh yang ada. Adegan actionnya pun merata dari awal hingga akhir film yang bikin film berdurasi 4 jam ini berlalu begitu aja tanpa terasa. Nah, masing-masing superhero ini dapat waktu untuk menunjukkan kebolehannya, termasuk The Flash dan Cyborg yang superpowernya diliatin banget di film ini. Tanpa kasih tahu detailnya, ada satu scene dari The Flash yang udah kita sempat lihat di trailer yang akan bikin fans DC dan terutama fans The Flash merinding ngeliatnya. Itu karena dibantu dengan backstory yang udah diceritakan di awal film yang bikin momen ini bikin merinding dan emosional. Bukan cuma The Flash, tapi setiap karakternya diceritakan backstory-nya dengan lebih detail, terutama Aquaman, The Flash, dan Cyborg lagi-lagi memanfaatkan durasi 4 jam itu dengan baik. Gue juga suka penggambaran para hero ini oleh Zack Snyder, pastinya jauh dari penggambaran mereka di film 2017. Hilang udah momen-momen cringe dari Batman dan jokes seksis yang dikenakan ke Wonder Woman. Alih-alih gue apresiasi banget buat Zack Snyder yang gak malu-malu bikin para hero DC ini layaknya tagline game Injustice Gods Among Us. Kalau mau menggambarkan karakter-karakter kayak Superman, Batman, Wonder Woman jadi karakter yang lebih relatable, gak ada salahnya juga sih. Tapi di sisi lain, mereka ini karakter-karakter yang udah melegenda, terutama para Trinity yang menurut gue berhak banget digambarkan bagaikan dewa-dewi yang hidup di antara para manusia, alias Gods Among Us itu tadi. Tapi bukannya nggak relatable juga ya, karena sekali lagi mereka punya backstory dan motivasi yang terasa sangat personal dan sangat manusiawi tentang keluarga, kehilangan seseorang yang dicinta, saling support, dan sebagainya. Misalnya, mulai dari Man of Steel, Batman vs Superman, sampai Snyder Cut ini, Superman dipandang oleh orang-orang yang ada di film ini sebagai Superman, ya kan, alias seseorang yang super kuat, yang udah menyelamatkan dunia, tapi hanya segelintir orang aja yang kenal dengan Clark Kent,
Dan disitulah peran Martha dan Lois yang bikin Superman atau Clark Kent ini jadi lebih grounded. Di Batman v Superman, Wonder Woman juga digambarkan dengan sangat baik oleh Zack Snyder sebagai karakter yang misterius. Di film ini, Snyder juga berhasil bikin Wonder Woman layaknya tokoh dari mitologi Yunani. Oh iya, theme songnya dia yang ikonik dari Hans Zimmer itu tetap banyak dipakai di sini, tapi ada satu juga musik temanya dia yang dimainin tiap Wonder Woman muncul. Itu dibawain sama semacam choir perempuan yang vibe-nya itu mistis, makin bikin Diana kayak makhluk mitologi. Ngomongin soal scoring, di film ini juga banyak pakai soundtrack lagu dari beberapa penyanyi yang dipakai di scene-scene tertentu. Dan juga liriknya pas menceritakan cerita tokoh-tokoh ini. Kayak lagu tentang raja dan kerajaan yang dimainin pas adegan Arthur misalnya. Lagi-lagi ini filmnya beda banget dari film superhero kebanyakan, tapi nggak asing buat film-film Zack Snyder. Dan jujur suka sih dan somehow cocok buat film ini. Kembali lagi, jadi masing-masing tokoh ini punya beban tertentu yang mereka bawa dari masa lalu dan rasa-rasanya masing-masing juga paham satu sama lain apa yang mereka rasakan. Dan itu bikin mereka jadi lebih dekat. Gue sebagai fans seneng banget sih ngelihat karakter-karakter yang berbeda-beda ini ada di satu layar dan berinteraksi satu sama lain di tengah-tengah kekacauan Steppenwolf. Banyak momen-momen kecil yang bikin jiwa fanboy ini ketawa ketiwi, senyum-senyum gak jelas ngelihat interaksi mereka. Satu kritikan mungkin di antara 6 anggota Justice League ini, Superman yang gue rasa kurang punya bond atau keterikatan antar anggota yang lain. Entah mungkin karena memang dia baru muncul hampir di tengah-tengah film dan itu langsung berantem sama Justice League, tapi overall gue suka banget sama tim ini. Ben Affleck terus ngasih performance yang mantap buat Bruce Wayne dan Batman. Dan ngelihat Batman yang lebih optimistis dari biasanya dimanapun, karena ending di BVS itu anehnya terasa natural, meskipun penggambaran di BVS yang jauh lebih marah dan brutal. Ide bagus juga buat bikin Batman sebagai seseorang yang ngumpulin para hero ini, soalnya itu jadi bikin Batman punya kerjaan di antara ancaman alien yang mungkin gak sepenuhnya sepadan sama kemampuan dia sebagai manusia biasa. Walaupun tetap banyak juga kontribusi dia selain ngumpulin Justice League ini. Sama halnya dengan Gal Gadot yang udah gak usah dijelasin lagi, sempurna sebagai Wonder Woman dan Diana Prince. Bener-bener hero yang menginspirasi, sangar banget powernya, fighting style-nya gue rasa paling fleksibel dan feminin, sehingga jadi pembeda dari yang lainnya. Gue rasa Cyborg yang punya development paling terlihat di sini ya, dan yang perannya gue rasa sangat gak terlihat di film 2017. Di Snyder Cut ini, backstory-nya nggak diceritakan secara langsung dalam satu scene, tapi disebar di sebanyak film dan terintegrasi secara natural sama cerita keseluruhannya karena dia memang berhubung secara langsung sama Wonder Box. Dan kenapa Cyborg pernah dibilang sama Zack Snyder sebagai the heart of the story. Ray Fisher benar-benar punya karisma dan performance yang bikin kita terbawa suasana. Tapi Victor lebih banyak menghabiskan sepanjang filmnya marah sama keadaan, jadi mungkin lama-kelamaan performance-nya jadi agak-agak gitu aja, dan juga dia sebagai cyborg alias robot yang dalam performance-nya juga lebih robotik. Jason Momoa sebagai Arthur atau Aquaman tetap sangar, dan ceritanya gimana dia mau bersuperhero ria juga lebih dijelasin di sini, walaupun rasanya kalau dibandingin sama anggota yang lain, Aquaman paling sedikit kontribusinya, mungkin karena ancamannya nggak berhubungan langsung sama air dan lautan. Ezra Miller sejujurnya nggak jauh beda dengan apa yang ada di film 2017, tetap banyak kebanyol, kadang juga cringe, tapi sekali lagi di sini kita jadi lebih kenal sama Barry Allen dan rasanya nggak pernah bosan waktu dia nunjukin kekuatan supernya. Terutama di momen yang udah kita sebutin tadi, yang berhasil bikin merinding karena saking keren dan emosionalnya. Buat Henry Cavill dan Superman yang sempat disinggung tadi, rasanya agak terpisah dari anggota lain dan lebih fokus ke hubungannya dengan Lois dan Martha. Tuntutan ceritanya memang dari awal udah mengharuskan Superman dapat screen time yang jauh lebih sedikit dari yang lain, dan gua ngerasa para Justice League ini masih membutuhkan Superman lebih sebagai alat daripada seorang anggota. Ya, walaupun kalau dipikir-pikir Batman itu ngumpulin para hero ini memang buat ngalahin Steppenwolf, tapi sekali lagi seenggaknya mereka punya waktu buat bonding. Jadi walaupun agak terpisah dari para Justice League, beruntung kita masih diliatin sisi lain kehidupan Superman atau Clark dari Lois dan Martha. Dan nggak lupa juga, Superman udah punya 2 film kan sebelum ini. Terus gimana dengan Steppenwolf? Sejujurnya, dari film 2017 dan juga di awal-awal film ini gue agak susah connect sama dia. Karena pertama, dia full CGI, jadi rasanya ada semacam sekat yang sulit buat kita connect. Dan juga terutama di film 2017, dia rasanya cuma datang dan bikin gaduh tanpa alasan tertentu. Di awal-awal film ini juga sama. Zack Snyder lebih fokus sama bikin Steppenwolf yang ngeri dan gak terkalahkan,
Dan itu berhasil walaupun gue belum sepenuhnya connect sama Steppenwolf. Nah, sampai pada akhirnya ada satu scene antara Steppenwolf dan The Sat, tanpa spoiler, yang bikin gue langsung paham, ngerti, dan connect sama motivasi si Steppenwolf ini. Rasanya perpaduan antara ceritanya itu sendiri, animasi raut wajahnya, dan juga voice performance dari Ciaran Hinds yang ngebantu motivasi Steppenwolf jadi makin jelas. Ending si Steppenwolf ini, tenang ya tanpa spoiler, beda pokoknya sama di film 2017. Yang jelas di sini ceritanya para Parademons itu nggak tertarik dengan bau rasa takut kayak di film 2017, itu aja. Overall gue suka banget sama chemistry Justice League ini. Ya mungkin gue bias ya karena gue fans banget sama karakter-karakter ini, tapi ternyata memang seneng banget ngelihat karakter-karakter terfavorit ini ada di satu layar, berinteraksi, kerja jadi satu tim, apalagi dengan penggambaran backstory mereka yang berbeda-beda. Jadi pada saat mereka akhirnya jadi satu tim itu rasanya luar biasa banget. Di sini pun kelihatan mana yang anak baru dan mana yang udah pro kalau kita lihat di action scene gabungan mereka. Dari segi teknis rasanya udah nggak dipertanyakan lagi dari film Zack Snyder ya, kayak sinematografi dan lainnya. Penasaran juga nih gimana pendapat orang tentang tone warna atau color grading yang memang nggak terlalu ngepop, yang sejujurnya menurut gue cocok sih buat arah Zack Snyder yang pengen bikin film epic kolosal dengan karakter yang sekali lagi digambarkan bagaikan tokoh dewa-dewi ini. Adegan-adegan actionnya keren dan merata di sepanjang film, tapi yang terpenting dapat banget rasanya kalau ini bukan adegan action main-main doang, tapi serius dan terasa konsekuensinya gimana kalau misalnya mereka kalah. Adegan action di Themyscira, di History Lesson itu epic banget, tapi favorit gue tetap di saat akhir pas para Justice League bertarung jadi satu. Adegan actionnya dan filmnya secara keseluruhan juga sangat dibantu dengan scoring dari Junkie XL yang epic dan bikin hype banget. Beberapa yang menonjol buat gue, sekali lagi buat suara choir yang dimainin tiap Wonder Woman muncul, dan juga musik rock yang dimainin tiap Justice League kayak misalnya berkumpul atau lagi prepare, yang itu tuh bikin hype banget. Ada beberapa effort di sini yang sebenarnya nggak perlu amat, walaupun nggak overuse juga sih. CGI-nya nggak jauh beda dengan apa yang kita lihat di trailer, jadi ya so-so aja, tapi seenggaknya kalau buat gue nggak terlalu ganggu dan nggak bikin fokus gue teralihkan karena udah masuk banget ke ceritanya. Di pertengahan agak sedikit ngedrag tempo ceritanya, walaupun sebenarnya penting juga buat development para tokohnya, dan untungnya keburu disela dengan adegan action berikutnya. Buat nightmare scene nggak akan dibahas di sini secara panjang lebar, yang jelas seneng banget ngeliat Jared Leto Joker dan Ben Affleck Batman ada di satu layar, dan please lanjutin timeline ini siapapun yang ada di Warner Brothers. Jadi akhirnya nggak ada banyak komplain sih dari gue. Menurut gue inilah apa yang pantas didapatkan dari para hero favorit gue, dan apa yang pantas kita dapatkan setelah 3 tahun nunggu dari film Justice League tahun 2017. Storytelling yang epic dan personal, bukan cuman karakter 2 dimensi stereotipikal kayak di film 2017. Film ini jelas nge-set up buat film-film selanjutnya, entah apakah akan dibikin kelanjutannya atau enggak, karena apa boleh buat inilah film yang di-syuting oleh Zack Snyder sejak tahun 2016 dengan mindset bahwa itu semua akan baik-baik aja. Karena pada intinya inilah yang diminta para fans supaya Warner Media ngerilis film Justice League ini sesuai visi Zack Snyder. Mereka nggak minta atau request filmnya harus begini dan begitu, cuman rilis aja sesuai apa yang dikehendaki si filmmaker. Dan memang nanti endingnya ini cliffhanger. Inilah visi Zack Snyder, dan apa yang diminta fans adalah untuk supaya versi Zack Snyder untuk ngerilis filmnya sesuai dengan visi Zack Snyder. Jadi kalau misalnya ada atau nggak ada sequelnya itu sejujurnya bukan masalahnya Zack Snyder, karena ya ini filmnya dia dan ini yang dia maksudkan untuk dibuat pada waktu itu. Dan kalau misalnya memang banyak demand dari para fans, yaitu tanggung jawab dari Warner buat ngelanjutin cerita ini. Nah, selain cerita filmnya, cerita di balik rilisnya film ini juga patut kita masukin di obrolan kita kali ini. Dimana dari hanya segelintir orang yang nulis hashtag release the Snyder Cut, dan dari situ nggak pernah turun, malah terus makin banyak menjaga orang lain. Bukan cuma minta ngerilis film, tapi film sesuai visi si sutradara. Bukan cuma itu, para fans juga udah menggalang dana lebih dari $500 juta buat American Foundation for Suicide Prevention atau AFSP, badan non-profit yang bergerak di upaya pencegahan kasus bunuh diri, yang pastinya itu gerakan yang sangat personal buat Zack Snyder itu sendiri. Jadi itulah ulasan ala-ala dari kita, dan tentunya itu semua opini pribadi gue.
Gue paham kalau ada kontroversi di balik film-film Zack Snyder dan itu pastinya hak masing-masing dari kalian buat beropini. Tapi coba aja deh buat nonton film ini dan pahami apa yang ingin disampaikan atau yang ingin dibikin oleh Zack Snyder daripada ngelihatnya dari apa yang ingin kita lihat atau apa yang kita inginkan. Kayaknya ini juga berlaku buat semua film dan karya lainnya sih. Ngelihat apa yang ingin disampaikan si kreatornya, lalu baru nilai apakah itu berhasil atau enggak dari apa yang udah kita tangkap dari maksud si kreatornya, daripada ngelihat dari apa yang kita inginkan dari sebuah karya. Walaupun itu gue akuin sulit untuk dilakukan buat karakter-karakter superhero yang udah kita kenal sebelumnya dari komik atau medium lain. Jadi itu aja dari kami dan kita berencana buat bikin video yang full spoiler setelah filmnya rilis nanti. Jangan lupa buat streaming Zack Snyder's Justice League mulai 18 Maret 2021 jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di HBO Go atau platform lain yang nayangin HBO Go. Yang udah nonton filmnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.